Shalom saudara sekalian, puji Tuhan bisa menyapa saudara pagi ini dengan renungan singkat. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan dengan tema belajar dari pemimpin-pemimpin yang tercela. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1-3. Berbunyi demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara sekalian yang kasih, seperti kemarin saya katakan bahwa Samuel melayani sebagai hakim seumur hidupnya. Dan sebelum beliau meninggal, dia mengangkat anak-anaknya, kedua anaknya laki-laki, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas orang Israel. Sekali lagi, hakim dalam zaman itu di Israel, itu seperti seorang pemimpin negara, dan sekaligus juga bahkan menjadi hakim yang mengatasi berbagai perselisihan yang menyangkut hukum keadilan yang dialami oleh umat Israel. Yang sangat menarik karena pada zaman itu belum ada aturan misalnya seperti demokratisasi, maka atas persetujuan para tua-tua tentu saja, maka Samuel mengangkat kedua anaknya itu menjadi hakim di Beersheba. Dan tentu saja anak-anak ini sudah belajar, sudah dididik ayahnya, sudah melakukan pengamatan-pengamatan bagaimana hidup sebagai seorang hakim. Sayangnya saudara sekalian, seperti teks yang kita baca tadi, kedua anak Samuel, Yoel dan Abia itu tidak hidup seperti bapaknya. Artinya mereka adalah hakim-hakim yang tidak memegang prinsip bagaimana hakim di Israel hidup sesuai dengan tatanan dan kaidah yang dianut, dipercayai seperti yang diajarkan dalam kitab Taurat. Dikatakan tadi, kedua anaknya tadi mengejar laba, mengejar untung, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara, yang namanya mengejar laba itulah seperti yang sering kita dengar di zaman kita sekarang. Seperti yang kita baca di media sosial. Bagaimana banyak para penegak hukum, dalam ini polisi, hakim, jaksa, itu mengejar laba dengan cara korupsi, dengan cara menerima gratifikasi, dengan cara memutarbalikkan keadilan. Sama seperti kita baca di Surabaya misalnya, ada hakim, ketua, dan anggota-anggotanya yang menerima suap dari orang tua seorang terdakwa. Sehingga seorang yang seharusnya dihukum karena kesalahan dalam kasus pembunuhan malah dilepaskan. Tapi ini menjadi kasus yang menghebohkan di negeri kita. Dan kira-kira seperti itu kasusnya, di mana anak-anak Samuel itu mengejar laba. Sekali lagi, mengejar laba adalah sifat manusia yang serakah, yang egois, dan mengabaikan prinsip, menginjak-injak keadilan, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah yang membuat dikatakan dalam Ulangan 16 ayat 19, jangan menerima suap karena suap itu membutakan mata orang bijak dan memutarbalikkan kata-kata orang benar. Saudaraku, bayangkan orang bijak buta matanya karena uang, karena silo terhadap harta dan kekayaan. Dan orang benar kata-katanya diputarbalikkan, memutarbalikkan kata-katanya. Sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dan saudaraku, belajar dari sini, mari kita hidup benar. Jangan silo terhadap harta kekayaan, jangan silo terhadap keuntungan, hanya mengejar laba. Karena orang yang melakukan seperti ini, saudaraku, akan membayar mahal, akan dipermalukan, dan ujungnya masuk penjara dan kehilangan masa depan. Itu juga yang terjadi dengan anak-anak Samuel. Itu alasannya kedua anak ini harus berhenti, sebab setelah itu kemudian orang Israel minta raja. Dan hakim-hakim seperti Yoel dan Abia akhirnya dipermalukan dan kehilangan kedudukan, kehilangan penghasilan. Belajar dari ini, saudaraku, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tegakkan kebenaran, hidup dengan kejujuran, dan jangan memutarbalikkan kebenaran. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa Surgawi. Tolonglah kami untuk hidup benar sesuai dengan kaidah dan nasihat firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang memegang teguh kejujuran dan menjadi orang-orang yang bisa membawa terang dan kebenaran. Doa kami Engkau memberkati gereja, doa kami Engkau memberkati negeri kami Indonesia. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu. Belajar dari pemimpin yang tercela adalah hal yang baik supaya kami tidak menjadi orang yang hidup tercela. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.